Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan sekolah pasca sarjana, pimpinan program studi di lingkungan Universitas Islam Nusantara, yang kami hormati Kepala Biro Perencanaan SDM dan Kerjasama Ibu Homsah Widya Astuti SP, yang kami hormati tim IT Yayasan Uninus Bapak Holin Sulistyo yang pada kesempatan ini berkenan untuk menyampaikan sosialisasi akun litera bagi dosen tetap Universitas Islam Nusantara. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen tetap di lingkungan Universitas Islam Nusantara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesempatan untuk hadir baik secara langsung maupun daring dalam acara sosialisasi akun litera bagi dosen tetap Universitas Islam Nusantara pada hari Kamis 21 Oktober tahun 2021, tentunya dengan harapan Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, hingga kepada kita semua selaku umatnya, yang turut pada ajarannya hingga akhir zaman. Amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Ari Darmawan, yang pada hari ini berkesempatan untuk memandu jalannya acara sosialisasi akun litera bagi dosen tetap Universitas Islam Nusantara. Adapun rangkaian acara pada kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pengantar, yang ketiga penyampaian sosialisasi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima adalah penutup. Bapak dan Ibu yang kami hormati, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi dan memberikan kelancaran untuk acara ini. Amin. Amin. Beranjak ke acara selanjutnya yakni pengantar yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan SDM dan Kerjasama Ibu Homsah Widya Astuti SP. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dosen tetap di lingkungan Uninus dan teman-teman staf prodi baik yang hadir secara luring ataupun daring terkait dengan pelaporan kinerja dosen. Pagi hari ini kita bersama-sama akan mengikuti sosialisasi sistem litera bagi para dosen tetap. Pasti kita akan butuh waktu dan proses untuk beradaptasi dengan sistem yang sekarang akan di-launching. Kami berharap semua bisa beradaptasi dengan sistem tersebut. Semoga kegiatan pagi ini membantu dan memberikan manfaat bagi kita semua, baik secara personal ataupun lembaga. Gitu dari saya, semoga kita semua bersama-sama bisa mengkomunikasikan apapun yang menjadi kendala nanti di lapangan, karena ada teman-teman dari prodi yang ikut juga mengikuti kegiatan pagi hari ini. Wallahul muwafiq ila aqthomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelumnya terima kasih kepada Kepala Biro Perencanaan SDM dan Kerjasama atas pengantar yang telah disampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu memasuki acara inti yakni sosialisasi akun litera bagi dosen tetap Universitas Islam Nusantara. Yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Holin Sulistyo selaku tim IT Yayasan. Kepadanya dipersilakan.
Baik, baik Bapak Ibu, mohon izin untuk menunggu sebentar sehubungan pemateri sedang berusaha untuk login. Terima kasih. Apa sayang sini? Hayat teh orang terus undang aja. Baik Bapak dan Ibu, sambil menunggu pemateri yang sedang login, izin saya sampaikan daftar hadir untuk Bapak Ibu yang mengikuti acara kali ini melalui link Zoom. Informasinya akan saya sampaikan di kolom chat untuk daftar hadir sosialisasi akun Mitra Dosen Tetap Univers. Silakan bisa diakses Bapak Ibu. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu. Pemateri pada sosialisasi kali ini telah bergabung. Ada Bapak Holin Solistio, sosialisasi akun Mitra bagi dosen tetap Universitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak, Bapak Ibu. Nama saya Holin Sulistyo. Saya dari tim IT di Yayasan Pembina Uninus. Hari ini insya Allah kita bertemu dengan blended ya, dengan blended. Karena yang satu luring, yang satu daring.
Oke, jadi saya mau langsung saja pada inti pertemuan kita hari ini, yaitu kita mempreview litera yang bisa dibilang baru lah ya gitu. Saya bisa share screen ya Kang? Oke. Baik, Bapak Ibu, ini litera yang sudah 1 tahun ke belakang diinisiasi untuk dimulai. Jadi sebelumnya ada litera, sebelumnya ada litera. Gitu. Jadi saya newbie sih, cuma mohon maaf karena selama ini sistem tidak pernah stabil dan ganti-ganti terus ya. Ya walaupun saya datang belakangan gitu, bagaimanapun mohon maaf atas ketidaknyamanan Bapak Ibu yang menggunakan sistem ini. Yang kedua, saya mau preview litera gitu, yang kita pakai sekarang. Litera yang kita pakai sekarang sejatinya adalah e-kampus, punyanya Zoho. Ini dihibahkan untuk Uninus melalui Gus Hasan. Lalu kemudian saya diminta untuk membantu mendeploy sistem ini ke Bapak Ibu. Jadi sistem ini merupakan sistem yang kita peroleh secara adoptif. Saya sebut adoptif karena ya ini sistem udah jadi gitu, terus dibawa ke kampus, diadopsi. Nah, hari ini sedang dalam proses adaptasi. Diadaptasi karena kita mulai gunakan untuk kepentingan kita, sehingga yang tadinya hasil adopsi itu mulai diadaptasi untuk kita gunakan. Ada 2 tujuan yang ingin kita capai dalam pertemuan kita kali ini. Tujuan pertama, Bapak Ibu dosen diharapkan setelah melalui pertemuan ini memahami bagaimana litera dapat digunakan untuk kepentingan manajemen support, penunjang manajemen. Karena litera yang kita pakai hari ini litera yang terhubung pada sistem yang lain. Jadi tidak mungkin ada mahasiswa di kelas Bapak Ibu kecuali mahasiswanya terkonfirmasi berkomitmen bayar di keuangan misalnya gitu. Tidak ada dosen yang kemudian ada di kelas kecuali terkonfirmasi bahwa dosen yang bersangkutan adalah dosen yang kemudian memiliki eligibility dari sisi SDM di sistem sumber daya manusia gitu. Sehingga ini terkait satu sama lain. Bapak Ibu akan berperan serta di sana dalam banyak peran. Tapi yang pertama itu berkait dengan manajemen support. Yang kedua, Bapak Ibu akan berperan dalam litera untuk kepentingan instruction atau untuk kepentingan learning atau perkuliahan atau pelatihan. Karena fasilitasnya cukup banyak untuk bisa digunakan, bukan hanya kuliah di dalam kelas. Baik, litera bisa diakses di alamat litera.uninus.ac.id, seperti Bapak Ibu lihat di atas. Lalu kemudian nanti akan tampil sebuah halaman yang isinya kurang lebih sudah menjelaskan selamat datang di litera dengan menu yang tersedia ada 1, 2, 3, 4, 7 menu utama. 7 menu utama yang kita tampilkan ini, yang satu relatif baru.
Karena kemarin ini baru diminta untuk repositori, sehingga repositori akan ada sistemnya, ada modulnya dalam Litera. Yang kita akan bahas hari ini bagian literanya. Karena yang ini yang mahasiswa baru kemarin kita sudah pakai untuk PMB. Lalu yang lain-lainnya belum. Baik. Bapak Ibu kalau klik Litera, Bapak Ibu membutuhkan username dan password. Jika Bapak Ibu belum memiliki username dan password, Bapak Ibu silakan hubungi saya di WA saya. Gimana saya menulisnya ya? Kalau sudah tahu nggak apa-apa, Pak. Kali aja ada yang belum tahu. Atau bisa ke Bu Homsa sih, minta Bu Homsa untuk sediakan akses. Semoga Bapak Ibu tidak ada masalah dengan username dan password. Baik. Username dan password bisa dihubungkan juga pada Google account, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu udah punya Google account, nanti di setup di dalam Google account-nya, lalu kemudian nanti login-nya pakai Google. Mungkin begitu. Tapi yang paling umum gunakan username yang disediakan kampus, lalu kemudian kita akan login dengan username dan password itu. Oke. Semoga nggak pakai lama. Ya. Litera yang kita pakai hari ini dikembangkan menggunakan Java, bahasa Java. Bisa jadi bagus dari sisi accessibility, tapi secara tampilan tuh kuno. Karena nggak bagus nih yang bikin tampilannya. Jadi mohon maaf, tampilan tahun berapa ya kayak gini ya. Oke. Kalau kita login, kita akan berhadapan dengan privilege. Privilege kita itu akan berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu login, menunya yang muncul itu akan berbeda. Satu orang dengan orang lain. Karena privilege kita beda-beda. Jadi kalau saya yang login, Bapak Ibu bisa lihat bahwa menunya banyak banget gitu. Banyak menunya. Ada menu keuangan, ada menu PMB, ada menu wisuda, ada PDPT gitu ya. Ada feeder, ada akunting. Bapak Ibu nggak mungkin menemukan menu-menu itu. Ya, menu-menu yang ada di Bapak Ibu adalah menu-menu yang terbatas pada ruang lingkup pekerjaan Bapak Ibu saja. Jadi mungkin yang tersedia apa, Bu? Yang dilihat Ibu apa? Jadi yang Bapak Ibu lihat ini ya, menunya perkuliahan. Oke. Terus apa lagi Bu yang Ibu lihat? Pengaturan ya Bu ya. Pengaturan pengguna, karena Ibu bisa reset password di situ. Bisa reset password, bisa rubah password di situ. Lalu apa lagi Bu? Pendataan bisa Bu? Pendataan bisa? Bisa Bu, lihat pendataan? Bapak Ibu yang online? Ada, Pak. Bisa melihat pendataan? Ada pendataan. Pendataan, penjadwalan, perkuliahan. Itu di mana sih? Dosen pembimbing. Diklik menu, Bu, di yang paling bawah, paling kiri. Oh iya, sudah ada. Saya nggak bisa dengar dengan baik rupanya. Ada speaker ya Kak? Biar dari sini dikeluarin speaker gitu. Bukan ya? Oh, keren speaker. Bu, saya nggak bisa dengar Ibu yang online. Baik. Jadi Litera itu integrated ya dari sisi saya, tapi dia sangat ketat dari sisi privilege, sehingga setiap orang
akan memiliki akses hanya kepada hak dan kewajiban yang dimilikinya. Di luar itu, mereka tidak akan punya akses terhadap sistem secara keseluruhan. Oke, hari ini kita bicara tentang perkuliahan, maka sebetulnya kita bisa mulai dengan data pendataan. Jadi di situ ada, dalam data pendataan itu ada data diantaranya data mahasiswa. Jadi kalau Bapak Ibu klik data mahasiswa, itu yang keluar tuh mahasiswa Bapak Ibu. Betul ya? Kalau di saya kan keluarnya data mahasiswa semua nih. Saya bisa lihat jumlah mahasiswa itu ada 40.379. Tapi di Bapak Ibu saya pikir nggak akan keluar sebanyak itu karena yang akan Bapak Ibu lihat cuma mahasiswa yang ada hubungannya dengan aktivitas Bapak Ibu. Jadi apa aktivitas pertama kita di Litera? Aktivitas di Litera itu yang berhubungan dengan mahasiswa adalah menjadi dosen pembimbing akademik. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini misalnya kita punya mahasiswa namanya Sarina SPD angkatan 2021 di keguruan dan ilmu pendidikan dan dia belum punya dosen pembimbing akademik. Begitu. Lalu ada lagi apa? Nah, ini juga tercatatnya belum KRS. Ya karena bisa jadi belum ada dosen akademik, maka proses PRS-nya, RSO-nya terhambat karena approval dosen PA. Sehingga sistem itu mencatatnya belum pernah mengambil KRS. Nah ini ada yang sudah ada dosen PA-nya, ini Pak Dik-Dik, dosen PA-nya, dan Salsabila belum pernah mengambil KRS juga. Nah kalau sudah begini biasanya di dosen yang bersangkutan itu kalau mahasiswanya sudah diterima, biasanya sudah ada tawaran untuk mengontrak mata kuliah dan itu pasti tampilannya pasti ada di Pak Dik-Dik untuk di-approve kontraknya. Kalau Pak Dik-Dik nggak approve, anak itu nggak akan KRS. Jadi nanti yang pertama kali sih sebetulnya sekarang yang harusnya dilihat itu, tapi saya tidak terlalu yakin karena begini. Distribusi dosen PA saat ini untuk seluruh mahasiswa mungkin belum selesai. Saya tanya Pak Rifai, distribusi dosen PA untuk semua mahasiswa sudah belum? Sudah di-input di sistem belum? Belum. Sudah. Nah, nanti berarti perhatian yang seperti ini kurang lebih perlu dicek ya Pak, yang merah-merah nih. Oke. Oh oke, masih tergantung uangnya ya di keuangan. Oke. Tapi itu Bapak Ibu lihat juga mahasiswa yang apa? Mahasiswa yang tidak punya PA, nggak lihat ya? Nggak ada ya? Di Ibu mah udah matang semua ya? Oh oke. Itu berarti keuangannya belum beres kata Pak Rifai gitu. Iya, itu berarti belum selesai tuh Bu. Nah kalau belum selesai berarti belum bisa
Approve karena belum bisa kontrak. Nah, Belum bayar. baik, kita lanjutkan. Jadi kami tidak membuat data, Bapak Ibu. Kami tidak membuat data. Data yang tersedia hari ini di Litera itu adalah data yang kami ambil dari feeder PD Dikti. Jadi kami nggak pernah bikin data. Jadi teman-teman di Prodi Bapak Ibu siap dengan materi ini? Atau ada sesuatu yang perlu diselesaikan dulu? Kalau perlu diselesaikan dulu, kita selesaikan dulu supaya kita bisa sambil jalan. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas, interrupt saja, ditanyakan langsung. Baik. Udah bisa buka password. Baik. Sudah siap, Ibu? Sudah belum? Sudah, oke. Baik, mohon maaf. Saya mau tanya, Pak. Mau tanya, Pak. Apa yang kita peroleh hari ini dalam Litera dengan segala data yang ada di dalam itu, seluruhnya adalah data yang kemudian direport dalam feeder. Nah, persoalannya, data yang direport pada feeder itu, apakah kemudian sesuai atau tidak dengan kenyataan sesungguhnya? Pikiran saya tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena ada hal-hal tertentu dalam pelaporan feeder itu yang dibuat normatif ya. Sehingga terjadi gap antara realitas dengan yang terlaporkan. Nah, antara realitas dan yang terlaporkan itu kurang lebih bisa mengejutkan kita. Jadi ketika kita melihat data punya kita sendiri, bisa jadi kita bingung kenapa saya nggak mengajar sebanyak ini, tapi di Tera mengajar saya jadi banyak begitu ya. Atau ini saya mengajar nih, tapi kok nggak ada di Tera. Atau banyak hal lain, seperti mahasiswa misalnya komplain, nilainya tidak sama antara nilai yang dia peroleh dari dosennya dengan nilai yang kemudian ada di Litera. Karena kebijakannya, kalau saya tidak salah, kalau dosen terlambat mengirimkan nilai, maka nilai mahasiswa itu otomatis B. Gitu. Tolong dicek lagi panduan akademiknya apa emang ada begitu. Tapi yang terjadi pada laporan feeder begitu. Jadi jika Bapak Ibu terlambat memberikan nilai, maka input feeder akan otomatis B. Nah, B itu bisa menguntungkan kepada mahasiswa, bisa juga merugikan. Mahasiswa yang dirugikan akan datang ke Prodi untuk bilang bahwa saya dirugikan, saya harusnya A. Misalnya. Tapi yang harusnya C, diam aja pasti. Karena caranya sudah upgrade nilai C-nya jadi B. Sehingga dinamikanya akan kurang lebih seperti itu. Nah, proses RSO atau KRS itu sangat ditentukan oleh data yang kemudian ada pada kurikulum.
Bapak Ibu bisa jadi kalau account Bapak Ibu itu adalah account dosen saja, tidak punya akses terhadap data kurikulum. Tapi kalau Bapak Ibu adalah Kaprodi atau Sekretaris Prodi atau staf Prodi, mungkin saja pada akses yang Bapak Ibu pegang, Bapak Ibu akan menemukan pendataan kurikulum. Hari ini di Litera ada 4 versi kurikulum. Dan itu semua berjalan, ada mahasiswanya. Nah, 4 versi kurikulum itu semuanya diakui pasti ya, karena berjalan. Nah, coba kita lihat bahwa ada beberapa kurikulum itu yang repeated, Pak. Di beberapa tahun tuh diulang. Tapi bisa jadi kodenya berbeda atau nama mata kuliahnya berbeda. Nah, saya mohon bantuan Bapak Ibu dalam hal ini ketika login untuk mulai melihat apakah kurikulum itu beragam begitu dan harus berjalan atau tidak harus berjalan, karena kalau masih ada mahasiswanya berarti harus berjalan kurikulumnya, tapi kalau tidak ada mahasiswanya sudah berarti kurikulum itu harus salah satu yang kemudian itu. Nah, artinya dari sisi standar kurikulum hari ini kita belum memiliki kurikulum standar yang bisa kita akui bersama, Pak. Karena sekarang ada kurikulum baru lagi ya. Berarti kan nambah ya kurikulumnya jadi 5 di sistem. Makanya begini, memberi kuliah, memberi nilai, memberi daftar hadir, itu bisa jadi keliru. Karena kelasnya ini, kurikulumnya itu yang diokekan gitu. Nah, makanya Bapak Ibu dosen itu akan bisa bekerja di Litera kalau statement dari Prodi selesai. Karena tersedianya mata kuliah, tersedianya mahasiswa, itu hanya bisa ditentukan oleh policy di Prodi. Kalau Prodi belum punya policy itu untuk Bapak Ibu, pasti nggak ada. Nama Bapak Ibu juga nggak ada. Kuliahnya juga nggak ada. Makanya penyesuaian itu levelnya di level Prodi dulu. Ada kurikulumnya. Kurikulum itu kan kurang lebih ditawarkan ke mahasiswa itu pertama kode mata kuliah, nama mata kuliah, dosen pengampu, ruangan, dan bobot. Betul nggak begitu? Artinya ada keterkaitan antara data kemahasiswaan, data dosen, data mata kuliah, data aset di ruangan, dan data akademik tentang bobot nilai mata kuliah itu. Jika kelima pokok ini misalnya tidak ada, bisa jadi tawaran RSO itu tidak bisa dilakukan. Nah, oleh karena itu, ini menjadi penting karena kemudian bisa jadi sampai hari ini kita punya masih gap tertentu sehingga ada mata kuliah yang kemudian dijalankan oleh teman kita yang lain tapi namanya nama kita. Mungkin saja masih begitu. Karena ketidakseimbangan jumlah dosen mahasiswa misalnya. Dan ada juga beberapa saudara kita dosen yang kemudian masih dalam proses untuk penyesuaian status begitu. Jadi hari ini Bapak Ibu ikut acara ini, saya yakin benar bahwa Bapak Ibu adalah mereka yang kemudian sudah ditetapkan eligibility-nya untuk mengajar. Baik, tadi ruangan yang kemudian ada di Prodi, lalu kemudian nanti implementasinya kurang lebih akan terjadi pada kegiatan perkuliahan. Ini pendataan, lalu ini perkuliahan. Di perkuliahan kita punya kurang lebih pertama itu pasti KRS ya, RSO ya, atau apalah. Nah, jadi pekerjaan kita yang pertama adalah rencana studi mahasiswa.
Nah, kalau di saya, ini terdapat, belum disetujui, ini ada daftarnya. Saya tidak tahu di Bapak Ibu ya. Sama. Nah, terus gimana, mau disetujui atau tidak? Ya, kalau mau disetujui, diklik. Ya. Kalau disetujui, klik di sini ya. Nah, kalau itu kan saya salah jadinya. Kalau saya yang klik, Bu, saya kan nggak punya otoritas sebagai dosen ya. Tapi bisa ngeklik itu. Karena posisi saya super admin, Pak, di sistem. Jadi, perintah komandan. Saya bisa melakukan itu, tapi sebetulnya saya tidak wenang melakukan itu. Tapi karena saya admin, sebetulnya saya bisa lakukan banyak hal. Jadi, mungkin kalau Bapak Ibu nggak approve juga, saya approve aja gitu. Janganlah Bu, jangan begitu. Yang diklik itu yang Ibu mau setujui. Ya. Nah, yang jadi masalah, hari ini nggak ada lagi fungsi operator. Jadi, teman-teman operator di Prodi, itu bisa akses ke Litera, tapi tidak bisa meng-approve PA. Tidak bisa memasukkan nilai. Jadi kalau dulu tuh stigma kita tuh masih operator gitu loh. Ini operator gitu. Enggak, sekarang nggak ada lagi. Jadi Bapak Ibu nggak kerjain ya selesai juga, datanya nggak ada gitu maksudnya. Jadi ini nuntut Bapak Ibu untuk kemudian involve di semua activity untuk kemudian menggunakan Litera. Dan ini agak terlambat kita semester ini karena sudah berjalan berapa minggu kita baru bisa sosialisasi. Sehingga let do exercise for a semester. Mungkin semester depan kita udah mulai biasa, sehingga nggak ada lagi input feeder yang harus dilakukan bermalam-malam gitu ya. Nanti Bapak Ibu kerjakan semua di sini, feedernya otomatis update, sintanya otomatis update. Betul. Dan itu daily life. Jadi dulu tuh ditumpuk datanya perut gitu di satu semester baru diinput. Hari ini tuh Bapak bekerja sehari-hari, Ibu bekerja sehari-hari menggunakan sistem ini, feedernya nanti kita sinkron otomatis. Tapi karena kita masih belum firm semester ini untuk melakukan itu secara secara lumrah gitu, secara biasa begitu. Maka satu semester sekarang itu kita usahakan kita exercising sistemnya. Exercising sistem. Jadi kita tetap bekerja pada sistem, tapi kemudian kita tidak akan terlalu mengandalkan feeder itu dibuat oleh sistem. Karena bisa jadi mahasiswanya batal semua karena kita baru mulai di minggu ke-4 atau ke-5. Artinya di catatan sistemnya anak-anak tuh nggak masuk 5 kali. Gimana feeder dilaporin anak nggak masuk 5 kali ya gagal kan gitu maksudnya. Sehingga mungkin feeder semester ini masih belum menggunakan ini disinkronize langsung. Tapi harapannya semester depan karena Bapak Ibu sudah mulai begitu, ini akan kita buat secara langsung. Baik. Lalu di menu berikutnya yang berkaitan dengan perkuliahan itu ada pertemuan dan absensi. Jadi seperti sistem yang sebelumnya, ini saya udah lihat beberapa aktivitas. Ini ada mahasiswa hadir di pertemuan Rabu 7 sampai 9. 21 reguler psikologi perkembangan bersama Ibu Alifah. 8 mahasiswa belum disetujui, jadi nggak bisa ikut kuliah, gitu loh. Nanti Bu Alifah bisa cerita sama dosen PA-nya yang 18 ini supaya disetujui perkuliahannya dan dia bisa masuk kuliahnya Bu Alifah. Nah, yang mengikuti psikologi perkembangan ya, psikologi perkembangan AUD 3, SKS, AUD 3, ini kode mata kuliahnya apa?
Ini sudah ada berapa orang? Satu, dua, tiga, empat. Ya, sebanyak itulah. Nah, ini bisa kita cetak, bisa kita cari mahasiswanya, bisa kita lihat agenda pertemuannya, begitu ya. Bisa kita buat pertemuan di sebelah sini. Buat pertemuan. Lalu pertemuannya mau kapan nih? Mata kuliah ini, pendahuluannya begini, deskripsi pembelajarannya ini, capaian kompetensi yang diinginkan apa, dan seterusnya, tanggalnya ini di set, mau tanggal berapa gitu ya. Jumlah pertemuannya 16, lalu dan seterusnya. Nah, di sini juga bisa tambah satu pertemuan saja. Tambah satu pertemuan ditambahkan. Ininya nanti bisa diubah. Ini tentang apa, tentang apa, tentang apa, tentang apa. Ubah pembahasan tentang, ubah. Gitu. Nanti diisi di sini apa gitu ya. Oke. Lalu ini ada menuju KBM misalnya, kegiatan belajar mengajar. Apa mahasiswa kita itu hari ini siap untuk selalu terkoneksi pada akses internet kan? Di setiap pertemuan perkuliahannya? Nah, ini Bapak Ibu contoh dari reportnya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sudah ini pertemuannya, lalu kemudian mahasiswanya masuk atau tidak, kalau ada ini kan ikut ujian, ikut diskusi, upload tugas, lihat tugas, ikut video conference, akses perkuliahan, akses video, akses audio, akses materi gitu ya. Selama ini kan aplikasinya nggak bisa, misalnya kita bikin materi, terus si materinya dibaca sama mahasiswanya. Terus ketika dia baca, kita catat tuh lognya. Oh kamu baca tuh, gitu kan. Jadi udah akan ada semacam gambaran grafis yang akan mengagregasi data perkuliahan atau learning log lah, saya anggap gitu ya, learning log. Jadi mahasiswanya akan, misalnya Bapak Ibu bikin media audio, lalu kemudian mereka minta mendengar sesuatu. Menuju di kelas kan, kayak di telepon. Ya, oke. Oke, jadi ikut ujian atau tidak ikut ujian. Nah, nanti Bapak Ibu kalau ada komplain dari mahasiswa itu kita bisa lihat ininya, profilnya. Dia selama ikut perkuliahan kita itu apa saja yang diikuti begitu ya. Nah, itu di menu ini bisa dielaborasi lebih lebar karena pertemuan dan absensi ini banyak. Ini ada menu juga aktivitas perkuliahan. Jadi kami bisa melihat apa yang Bapak Ibu lakukan dalam aktivitas perkuliahan Bapak Ibu dalam dashboard. Ini kurang lebih gambaran yang bakal terjadi pada saya ketika Bapak Ibu berpartisipasi dalam Litera. Sistem reportnya juga kami punya. Sehingga agregat dari aktivitas perkuliahan seluruhnya itu kurang lebih nanti terrepresentasi dalam sistem tampilan seperti ini. Kami bisa ubah ini, bisa ekspor ini, data ini bisa kita ekspor menjadi sesuatu yang kemudian diekspor pertemuannya apa segala macam, dan ini bisa kita ubah jadi data yang kita ambil untuk kita analisis berdasarkan kebutuhan kita. Kalau Bapak Ibu ada yang punya riset tentang perkuliahan di sini misalnya,
dan butuh data model kayak gitu, bisa ambil datanya. Karena setiap aktivitas perkuliahan kan ada lognya, dan datanya ada di kita. Nah, yang bisa ada reportnya di kita bisa running dari situ. Misalnya rekap hasil ujian, rekap hasil tugas, begitu. Itu Bapak Ibu bisa lakukan juga, saya pikir. Sehingga nggak usah, tugasnya mana ya? Udah belum? Gitu. Kalau di sininya belum, ya belum aja. Gitu. Karena mahasiswanya juga akan bekerja dalam sistem. Begitu. Lalu, penilaian mahasiswa saya pikir ini ada dalam KBM, dan setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan pasti ada nilainya, kecuali Bapak Ibu punya quizzes di setiap pertemuan misalnya. Jadi nilai kuis, mungkin nanti ada nilai UTS-nya dulu, mungkin ada nilai apa sebelum summative, mungkin ada yang lain sebelum UAS. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu model penilaiannya seperti apa, karena itu pasti berbeda-beda, tidak seluruhnya sama. Walaupun secara umum kita punya format yang namanya UAS dan UTS. Itu umum lah. Jadi penilaian lebih banyak di sana, tapi sistem ini memungkinkan Bapak Ibu juga untuk membuat penilaian-penilaian dari aktivitas yang lain. Misalnya tugas diberi nilai dengan cara penilaian seperti apa. Misalnya Bapak bikin kuis, lalu kuisnya dinilai seperti apa. Lalu kemudian ada aktivitas ke lapangan, misalnya membuat report, penilaiannya akan seperti apa. Itu sesuatu yang possible untuk dilakukan. Di sini ada contoh. Karena di sini belum ada aktivitas penilaian sama sekali. Nanti kita bisa lihat ini tuh kalau aktivitas belajar mengajar sudah mulai ke sini arahnya. Nanti akan kelihatan ada data-data nilai itu. Oke. Kita juga bisa buat bahan ujian dan sertifikasi dalam sistem. Jadi di sini yang sudah dimasukkan untuk seleksi masuk informatika dibuatkan. Bapak mau buat ujian lain gitu untuk perkuliahannya, ya tinggal di sini aja dibuat kode ujiannya bagaimana, nama ujiannya apa, lalu kemudian bentuknya bagaimana, pilihan ganda atau esai, lalu kemudian level yang mau kita buat level berapa, nilai kelulusannya 50 di sini tanpa sertifikat, atau sertifikatnya kita mau buat lagi sertifikat apa begitu ya. Nah, ini ada juga yang menuliskan membayar atau tidak membayar. Seperti TOEFL itu kelihatannya membayar ya. Jadi ujiannya bisa ada di sini tapi membayar. Ini mahasiswa bisa ikut ujian TOEFL di sini dan membayar di sistem. Ini tuh karena sudah live ya, jadi saya nggak mungkin membuat sesuatu. Kalau saya membuat sesuatu, pasti dia merekam saya beraktivitas itu. Nah, karena privilege saya umum, tapi saya nggak punya hak di dosen, Jadi kalau saya bikin, saya etiknya nggak jalan gitu. Karena memang bukan tugas saya gitu untuk itu. Tapi saya bisa lihat data itu. Baik. Sehingga ini cuma preview pendek, nanti saya mau coba elaborasi beberapa video yang Bapak Ibu bisa ketika ada waktu cukup di rumah nonton gitu. Karena untuk paham detailnya kurang lebih kita butuh 4,5 jam. 4,5 jam, banyak banget fiturnya gitu. Mudah-mudahan ini kaget aja. Jadi pertama tuh kaget gitu. Kok banyak ya gitu ya, apa aja nih gitu. Tapi saya yakin ini mudah, nggak susah. Ini mudah. Cuma yang agak ribet tuh urusan ketemu alur pikir sistemnya tuh. Ini maunya apa ya gitu ya. Maunya kamu gimana sih, dari mana ke mana? Maunya tuh di sini Pak, udah kelihatan nih. Maunya di alur ini, jadi maunya rencana studi dulu, terus pertemuan absen, aktivitas perkuliahan, penilaian, bahan ujian, cari bahan begitu ya, dan buku ajar. Absensi ini nggak akan kelihatan oleh Bapak Ibu karena ini ada di prodi. Cari data mahasiswa itu saya pikir mungkin di Ibu ada ya.
Status ruangan dicari mungkin. Ini ruangan ini kosong atau tidak, atau apa segala macam. Oke, itu administratif atau manajemen support sistemnya. Sehingga kalau kita lihat Bapak Ibu ya, kurang lebih menunya tuh sekarang udah jadi banyak nih tampil di sini. Ya, jadi apa? Ini tadinya kan menunya cuma sedikit aja ya di sebelah sini tuh ya. Menunya ini, nah ini kan tuh kan karena klik tadi tuh tabnya jadi banyak nih di sini. Nanti kalau Bapak Ibu kehilangan apa yang diklik tadi ya, lihat di atasnya. Karena ini ternyata bahan ujian udah ada di sini, aktivitas perkuliahan kita klik juga, apa. Kesannya tadi tuh ketutup ya, padahal enggak. Jadi di atas itu ada menu utama yang kemudian ada submenunya. Jadi kalau kita pilih mahasiswa, data mahasiswa, maka ada data mahasiswanya, ada data pendukungnya. Pendukungnya itu ada kelas, perkuliahan, asrama, dosen PA, form mahasiswa, kartu, apa, prestasi misalnya. Nah, ini ada prestasinya. Ada transkrip, ada prestasi belajarnya, begitu dan seterusnya. Sehingga satu tab ini bisa jadi meliputi banyak data yang ada di bawah. Dan itu ada sub tabnya. Oke. Itu tentang kegiatan yang mensupport manajemen. Jadi ada di penjadwalan dan perkuliahan. Dan ada di pendataan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan di tahap kedua, itu adalah yang kita pakai untuk e-learning. Kita ada e-learning di dalam sistem kita, di mana e-learning ini sudah terhubung pada aktivitas blended. Jadi yang on-site dengan yang daring, kita udah bisa konekkan. Jadi begini Bapak Ibu, ini salah satu yang menurut saya agak bagus ya di sistem ini ya. Jadi kalau tadi kita punya e-learning di belakang tadi. Bentar, ini saya tutup dulu. Nah ini misalnya ada kemarin pembahasan tentang budaya tanaman hortikultura dan seterusnya ya. Ini misalnya mata kuliah Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu nggak mungkin bikin mata kuliah. Create new mata kuliah gitu nggak mungkin. Ya. Jadi kalau di sini saya bisa ada tambah mata kuliah, di Bapak Ibu pasti nggak ada. Karena mata kuliah itu pasti udah diberikan oleh prodi. Oleh kurikulum gitu maksudnya. Si kurikulum itu udah menugaskan mata kuliahnya ini, dosennya ini. Makanya mata kuliah nggak bisa di-create sama dosen. Nah, di sini di e-learning, di tab e-learning itu ada menu absen. Itu dulu lah menu absen. Karena saya pikir yang penting sekarang itu diantaranya itu. Di menu absen ini ada pilihannya di bawah. Media online. Jadi ada Google Meet, ada Zoom, ada Jitsi, ada Big Blue Button, ada Skype, ada grup WhatsApp dan lain-lain. Kalau Ibu pilih salah satu, misalnya Ibu pakai apa? Biasanya pakai Zoom, pakai Google Meet, oke. Ibu pakai Google Meet, Pilih Google Meet-nya, Ibu kan punya Meet Google-nya kan, di link yang Ibu buat kuliahnya itu kan. Kalau Ibu copy ke sini nih, di-copy ke sini, link Meet-nya, terus nanti mahasiswanya connect ke link Meet Ibu itu, absennya otomatis. Dia nyatetin absennya kalau dia login, gitu loh. Jadi Ibu nggak usah lagi bikin absen gitu. Dan itu berlaku untuk berbagai yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu yang lain misalnya tidak pakai Google Meet, tapi pakai Jitsi atau pakai Zoom, maka aplikasi ini membuat log setiap mahasiswa yang ikut dalam
daring, dalam pertemuan daring itu otomatis absennya ke record. Even kalau dia leave, ya keluar masuk. Oke, itu yang pertama. Jadi kami siapkan sebuah LMS, Learning Management System, yang memungkinkan paduan, blended gitu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen masih juga ada absen yang biasanya, Bapak Ibu bisa manual gitu. Jadi kayak sekarang misalnya saya absen, Bapak Ibu yang datang di sini, saya absen, pakai absen yang manual saya. Lalu kemudian yang daring, saya mau absen misalnya pakai absen yang online, maka dua-duanya bisa saya capai dengan cara saya mengabsenkan yang ada di sini dan mengabsenkan yang ada di online. Begitu. Oke. Itu absen. Lalu kemudian fiturnya yang ada di sini apa ya untuk learning? Ini bisa apa ya? Ini Moodle juga enggak gitu loh. Ini Moodle juga enggak. Tapi Bapak Ibu bisa membuat satu pertemuan. Pertemuan itu bisa dibuat. Jadi kalau udah dapat mata kuliahnya, kita buat pertemuannya. Tadi buat pertemuannya di menu yang tadi itu perkuliahan. Nanti di e-learningnya udah ada nih di sini. Si pertemuan yang Bapak Ibu buat itu. Lalu di pertemuan yang di sini kita bisa menambahkan satu ya. Ini nggak ada catatan. Kalau mau ada catatan diubah di sini. Jadi klik di sini lalu ubah simpan. Maka dia akan ada note-nya di satu pertemuan. Note di satu pertemuan. Yang kedua, kita bisa masukkan catatan dalam perkuliahan. Jadi kalau dulu ada apa ya, macam lesson plan begitu, lalu di sini kita bisa bikin semacam lesson plan, sehingga si lesson plan itu bisa bisa ada attendance-nya, bisa ada learning learning note-nya. Lalu kemudian ada isi materinya. Jadi kalau Bapak Ibu login pakai Google di depan, lalu kemudian punya materi di OneDrive, di Google Drive, maka Bapak Ibu bisa mengupload materi ke Drive yang ada di Google, sehingga terkoneksi nih Google dengan account Ibu yang ada di luar. Atau kita bikin rekaman layar, Bu. Screen record. Pernah bikin screen record. Saya kalau bikin di sini nanti jadi, Bu, direkam. Enggak, saya bikin di sini aja ya. Saya di PowerPoint aja ya. Di PowerPoint aja ya. Kan screen record itu kan ada dua macam ya. Screen record itu. Pertama kita pakai screen record kalau kita menulis di layar. Betul ya? Jadi kalau kita punya whiteboard atau kita punya apalah untuk menulis di screen kita, dan screen itu kita rekam, maka sebetulnya kita kayak menulis di papan tulis itu tapi terekam dalam video. Betul ya? Atau kita, misalnya saya dengan Bapak Ibu, misalnya saya merekamkan kegiatan tindakan tadi itu, klik menu di bawah, lalu kemudian pijit ini dan seterusnya, tapi perjalanan itu saya rekam. Itu rekam layar berarti kan? Screen capture ya. Kalau dulu pakai apa ya screen capture itu? Aduh, ini lama. Mohon maaf. Jadi maksud saya tindakan rekam layar ini lebih kepada merekam aktivitas kita di
di komputer kita tuh, di layar kita apa. Jadi kalau kita mulai rekam, nah maka aktivitas ini menggerakkan mouse, mengklik selesai dan seterusnya itu akan terekam. Nah cuma saya pengen mengekspresikannya ke contoh yang saya bisa perlihatkan ya. Bapak Ibu kan familiar ya kalau sama PowerPoint ya. Oke. Ini ada gambar aneh. Oke. Misalnya saya punya slide baru ya. Presentasi kosong. Lalu ini kita pakai fasilitas rekam layar ya. Kalau saya tidak salah, di PowerPoint itu apa ya? Di PowerPoint itu ada fasilitas perekaman itu. Nah, ini serekam tuh, betul ya? Nah ini kan yang bisa direkam di sini itu banyak ya. Ini ada perekaman layar, ini ada rekaman peragaan slide. Jadi kalau slide, misalnya saya tunjukkan slide ini ya, terus kemudian itu jadi recorded, itu bisa rekam dari awal. Saat ini saja, coba saya buat ya. Wah, bener. Jadi Bapak Ibu nggak bisa lihat ya, karena fasilitasnya fasilitas record di saya. Tapi nanti Bapak Ibu lihat hasil recordnya ya. Jadi saya record sekarang di sini, Bapak Ibu nggak bisa lihat. 3, 2, 1, oke. Saya mulai merekam untuk kepentingan di PowerPoint. Lalu kemudian saya mau cerita tentang sesuatu bahwa energi energi sama dengan M dikali C dikuadratkan, di mana C sama dengan 12C. Tutup rekamannya. Lalu kita balik ke itu sekarang Bapak Ibu bisa lihat layar yang ada di saya, dan layar ini hasil rekam layar di PowerPoint. Lalu ini bisa nggak saya putar ya? Putar. Biasanya ada menunya di sini nih, bisa putar pakai suara. Kenapa ya? Ada Pak, nggak off tuh. Itu cerita yang Bapak tadi nggak lihat tuh, gara-gara layarnya ada di PowerPoint saya. Nggak bisa ke screen. Lalu kemudian itu yang saya ceritain tadi, selama saya merekam. Artinya sebetulnya ini kan seperti kita mengajar biasa kan, pakai papan tulis begitu bicara. Apa yang kita tulis di papan tulis bisa kelihatan, lalu kemudian apa yang kemudian ada di suara saya terekam di situ. Itu maksud saya rekam layar. Jadi nanti di PowerPoint-nya kan cuma kayak gini doang nih kalau nggak di play. Jadi kayak satu slide begitu yang kemudian kita nggak bisa klik juga apanya gitu. Tapi dia sebetulnya rekam layar. Itu rekam layar yang pertama. Rekam layar yang kedua itu kita bikin rekam layar yang sifatnya screenshot. Jadi kita tentukan
luasan wilayah ya yang mau kita tangkap di rekaman. Nah, di sini ada pilih area, begitu ya. Lalu tentukan misalnya luasannya dari seluruhnya, gitu. Maka kita akan merekam seluruhnya. Ketika kita klik rekam di sini, maka semua aktivitas komputer yang kita lakukan di semua aktivitas ini 3, 2, 1, go. Nah, sekarang saya misalnya pijit ini, lalu klik start, pilih Power BI misalnya begitu. Lalu open dan seterusnya. Itu jadi perintah itu. Kurang lebih. Ketika saya minta dia stop untuk direkam, maka aktivitas di screen tadi akan ada di PowerPoint. Begitu kan, kurang lebih. Nah, kan PowerPoint saya bisa jadi jalanin nih sekarang nih. Terus gitu. Nah, itu cerita saya ngobrol tadi. Nah, mulai dari begitu, begitu, kita ulang. Oleh karena itu, ini contoh. Ini saya nggak cerita PowerPoint-nya, tapi saya cerita bahwa screen tangkap layar tadi. Nah, tangkap layar tadi, di sini ada fasilitas tangkap layar, rekam layar tadi. Kurang lebih seperti itu fungsinya. Jadi kalau di sini kurang kaya, ibu hidupin PowerPoint kayak tadi. Itu jadi kaya banget tuh. Nanti PowerPoint-nya kerekam juga. Gitu. Nanti tinggal di-share. Itu bisa jadi semacam learning content. Oke, di sini lalu kemudian ada materi, ada tugas, ada audio, ada video, ada ujian, ada diskusi, ada hasil perkuliahan. Oke. Nah, ini ujian di sini, diskusi di sini. Kita bisa punya format diskusi. Isi diskusinya apa, pesertanya siapa. Nanti tentukan pesertanya. Karena diskusinya blended, bisa diskusi apa? Bisa diskusinya dua moda, bertatap wajah dan daring. Lalu ada statistik. Oke. Di sini bisa langsung ke akses terhadap materi yang tadi kemudian saya buka salah satu, kemudian tabnya ada di sini. Itu bisa dipotong juga dari sini nih tabnya. Jadi materi ini dibuka misalnya langsung ke tab yang tadi. Oke. Selain itu, kita juga bisa tentukan kalendernya. Kita bisa hubungkan, misalnya Bapak Ibu pengguna Android, lalu Bapak Ibu punya kalender di account Bapak Ibu, dan account Bapak Ibu kalendernya pengen disesuaikan dengan yang di Litera. Pernah suka pakai Google Calendar? Bapak Ibu pakai Android? Pakai Android? Oke, ada akunnya. Akun Google-nya ada. Oke, di akun itu Bapak Ibu bikin kalender aktivitas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bikin kalender di Google, di Android-nya, maka kalender Android itu bisa diambil ke sini. Terus nanti yang ingetin Bapak Ibu kuliah kan handphonenya ya. Tapi di sini kurang lebih ada recordnya, kalendernya tuh bisa kita share. Oke. Lalu begini, misalnya ada yang suka share pakai WA. Tadi kan kita di-share, di mana nih? Online-nya di mana? Apa segala macam gitu. Terus Bapak Ibu punya kuliah nih misalnya, dan kuliah hari X itu, Ibu mau share ke siapa, mahasiswa atau ke siapa. Nah, di sini ada fasilitas buat mengubah pertemuan itu menjadi QR code. Sehingga
Ini kuliah pertemuan ini saya QR-nya saya bagi gitu. Nanti orang akses ke sini pakai QR bisa. Akses ke kuliah Bapak Ibu pakai QR bisa. Nah, yang nggak bisa itu yang agak repot itu. Ini kan udah ada tanggal sama jamnya ya. Terus orang mau masuk kuliah di jam yang berbeda. Ibu boleh pilih, Bapak boleh pilih, boleh enggak? Kalau boleh, materi kuliah yang kemudian dijalankan pada hari dan jam itu, kalau diizinkan, maka mahasiswa boleh mengakses kuliah itu di waktu yang lain. Kalau diizinkan. Kalau Bapak Ibu nggak izinkan, berarti mata perkuliahan itu hanya terjadi pada momentum di mana jadwalnya ditetapkan. Hari itu, jam itu saja. Nah ini terserah ya. Maksudnya dua-dua itu punya benefit gitu loh. Yang satu benefit disiplin, yang satu benefitnya itu adalah open learning. Jadi kalau kita konsepnya open learning, kita bikin kuliah hari ini, jamnya kita tentukan itu, tapi akses terhadap kuliah itu bisa dibuka. Gitu loh. Sehingga siapapun, kapanpun, mau mempelajari mata kuliah itu terbuka jadinya. Cuma bubar tuh urusan absen emang. Karena bakal jadi nggak sama dengan waktu yang diminta. Tapi kan begini, absen itu menjadi aktivitas yang kemudian bisa tercatat karena seseorang mengakses sesuatu kan. Dan itu jadi gantinya absen. Betul nggak? Karena kalau boleh begitu, saya tidak ingin membatasi Bapak Ibu untuk menggunakan satu metode saja. Silakan aja, mana yang paling menurut Bapak Ibu nyaman bisa gunakan, ya itu saja. Karena masing-masing orang punya prinsip, masing-masing punya style gitu, masing-masing juga punya ini yang berbeda. Sehingga kurang lebih itu bisa adaptif. Baik, saya udah kebanyakan cerita. Saya mau cerita satu lagi ya. Jadi ini gimana sih supaya nggak auto hide? Hide floating meeting control. So, oke. Lalu saya mau cerita YouTube. Lalu di YouTube ada ini kalau bandwidth keroyokan itu emang nggak enak. Di YouTube itu ada kampus. Apa ya, Zisop atau apa ya? Nah ini Bapak Ibu, di YouTube ada Fauri Channel. Ini yang bikin Pak Fauri Channel ini. Di sini ada beberapa materi yang berkaitan dengan pelatihan dosen, pelatihan LMS, ya kan. Kalau yang PMB yang nggak ada hubungannya sama dosen, Ibu jangan nonton lah. Ini videonya panjang-panjang, rata-rata 1 jam. Dan itu bicara detail tahap ke tahap. Karena saya yakin pertemuan banyak begini dengan banyak orang, lalu bercerita fitur, itu tuh nggak nyampe. Dijamin. Jadi ini butuh waktu senggang, butuh
sebuah benchmark begitu ya. Yang Bapak Ibu harus tenang juga lihat video. Kalau saya mau ngisi LMS, langkah demi langkahnya gimana gitu. Lalu ingin diulang, yang tadi itu gimana gitu ya. Kalau nanya sama saya bolak-balik capek gitu. Kalau video ini diputar sendiri gitu terus dilihat. Lalu oh ini prakteknya begini. Oke, itu bisa diputar ulang. Dia nggak marah kok. Dibalik lagi begitu ya. Yang tadi itu gimana? Ya, oh gini. Di sini ada beberapa resource yang Bapak Ibu bisa lihat ya di Fauzi Channel yang berkaitan dengan e-kampus. Kalau yang berkaitan dengan anaknya Pak Fauzi nggak usah lah ya. Nah ini contoh video-video yang ada di YouTube yang Bapak Ibu bisa perhatikan secara detail satu demi satu. Oke. Jadi sederhananya tugas Bapak Ibu dalam penggunaan e-kampus, 1 punya akun, 2 login, 3 merekam semua aktivitas perkuliahan pada sistem. Gitu. Apa aktivitasnya ya biasa aja seperti yang kuliah biasa itu. Mengabsen mahasiswa, membuat materi, memberikan pertanyaan, melakukan ujian dan seterusnya. Dan insya Allah semuanya sudah kita fasilitasi di dalam aplikasi. Nanti kalau ada, wah ini aplikasi ini gimana nih kalau mau begini begitu apa segala macam, ya kita diskusi sambil jalan. Karena kita harap pertemuannya nggak sekali Pak. Jadi kita sosialisasi hari ini, mungkin nanti ada spesifik di jurusan tertentu kita workshop, jangan besar-besar. Nah workshop itu hanya untuk orang di bagian itu, lalu kemudian lebih intens gitu ya. Pada kebutuhan. Tapi saya lihat ini, karena saya terapkan juga ini awal di Unsika, bareng sama Uninus. Dan kemarin kebetulan di Pasca saya ketemu dosen Unsika, yang mengajar di Pasca dan ikut pelatihan. Kata saya, Bapak mah nggak usah dilatih ya, saya ini katanya udah hatam, udah bisa jadi trainer sekarang. Karena nggak susah sih ya, ini gitu-gitu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, dia itu mobile friendly, tapi tidak usah pakai apps. Jadi kalau kita mau pergi ke mobile, kita klik ini aja. Itu langsung formatnya mobile. Makanya Litera itu bisa dibuka pakai handphone yang manapun, nggak mesti harus punya aplikasinya. Tuh. Baik, mungkin itu sementara waktu Pak pemaparan Bapak Ibu. Mohon maaf jika ini pasti nggak jelas, yakin saya nggak jelas. Saya berharap kita bisa berkolaborasi ya. Karena saya selalu diragukan sama banyak orang bahwa ini kita itu nanti pakai Litera itu jadi lebih ribet hidup kita, itu jadi gampang gitu ya. Pertanyaannya selalu begitu. Saya nggak ngerti juga apa lebih mudah atau lebih sulit ya. Tapi saya pikir harusnya sih mudah-mudah saja Pak, harusnya. Tapi tidak semua peubahnya sama. Jadi sudah, saya nggak bisa justifikasi itu memudahkan hidup Bapak Ibu atau tidak. Yang jelas teknologi itu ribet lah. Awalnya itu aja dulu. Sampai kemudian kita menyenanginya ya. Biasanya tergantung pada hiburannya. Tingkat hiburannya berapa? Kalau yang kayak gini ya Litera gitu. Kita buka hiburannya di mana nggak ada. Tapi kalau YouTube gitu, hiburannya banyak, gitu bisa jadi lebih asik. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Sementara waktu saya kembalikan dulu ke moderator. Baik. Baik, terima kasih Pak Udin atas sosialisasinya yang telah disampaikan terkait dengan akun Litera. Baik Bapak Ibu, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dikarenakan ada yang hadir secara luring maupun daring, untuk sesi tanya jawab yang pertama kita akan berikan dulu kepada Bapak Ibu yang hadir di tempat. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya,
terkait dengan sosialisasi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Oli, mangga bisa disampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya ke Bapak Ibu yang hadir secara luring? Baik. Kalau boleh. Boleh, Pak. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Mikrofonnya bisa di... Bapak bisa ke sini, Pak. Biar yang mungkin ikut Zoom bisa dengar. Biar terdengar juga, Pak, yang masuk. Atau Bapak ikut Zoom juga di situ? Oh. Kalau sama rumah kita pakai kalau saya lihat sudah jauh beda. Ya. Kalau dulu saya waktu di luar itu ini ada tim khusus ya. Kita datang gitu kan, ya namanya sesuatu gitu. Ya, ini satu sini uploadnya gimana cara gitu aja sih. Satu-satunya gitu Indonesia gitu. Jadi kayak biasanya apa namanya tuh kayak ya sesi A ini atau siapa gitu ya ditunjuk oleh yayasan untuk ngejalan gitu sekali gitu. Gimana cara nge-uploadnya, kemudian nanti masukin video gimana, masukin PDF, file. Kalau ini kita waktu LMS itu sangat berhasil gitu sampai saya paham detail gitu, banyak dosen ini juga detail. Apalagi sekarang kan pakai operator ya, jadi kita pure kita gitu. Kalau kita nggak ngisi nggak ada gitu. Iya. Saya respon aja, Pak. Sebetulnya ada beberapa upaya ya. Upaya kita perkenalkan litera, kemudian kita upayakan. Sebetulnya kita udah buat hal lain sih di luar itu. Kalau ibu-ibu pergi misalnya ke office, jadi kalau di sini ada harus sign out ya saya. Caranya sign out, oke. Jadi ada pilihan di depan tentang registrasi akun. Kalau di sini sebetulnya kita pengen deliver ini. Jadi kalau tadi kita hubungkan pada Google, kita coba tambahkan fitur di mana kemudian kita bisa collaborate sama Office 365. Dan itu sudah ada yang punyanya Uninus gitu. Cuma bentar ya, ini agak susah loginnya. Oke, saya keluar dulu. Oke, jadi Bapak Ibu, kita siapin fitur untuk pembelajaran itu tidak cukup di e-learning yang tadi tuh. Tapi ada tambahan di 2 tempat. Satu, tempatnya ada di sini, di Office. Jadi kalau kita ke office.com gitu, ini saya tetap share screen nggak, Kang? Lalu kita sign in, kalau udah punya akun, kita siapin akun yang buat, sorry ya Bu, ini lama koneksinya, jadi oke, itu yang
Oke. Jadi selain yang LMS ada Litera, itu ada sistem learning support yang kita buat di Office 365. Kita bikin juga support di Adobe, namanya meeting.uninus.ac.id. Itu sebetulnya pemanfaatan Adobe Connect untuk online learning. Jadi kalau kita pakai Zoom apa segala macam tuh kita nggak bisa bikin tadi tuh. Jadi layarnya dicoret-coret, mahasiswanya angkat tangan, bikin question untuk dijawab dan seterusnya. Sehingga interaction-nya itu di Zoom itu saya pikir banyak hal kita nggak bisa putar video di Zoom. Tapi kita pengen conference, lalu kemudian kita putar video tadi sehingga si videonya embed, tidak dalam screen share, tapi dia video yang memang kita prepare untuk kita putar di tengah perkuliahan misalnya gitu. Itu kita buatkan di sini di meeting Uninus ACID. Cuma saya nggak tahu ada masalah apa nih sama ininya. Yang kedua, kita punya Office di Office 365 dengan akun mana ya? Ini sign out. Mana ya Office sign in? Ya, ini saya punya akunnya holin@uninus.ac.id. Bapak Ibu punya mail account seperti ini nggak? Punya nggak? @uninus.ac.id. Nggak aktif. Bisa dipakai? Iya. Oke. Kenapa nggak bisa dipakai? Bapak Ibu punya nomor kontak saya? Ya. Oke. Kalau punya nomor kontak saya, emailnya nggak jalan, kasih tahu saya, Bu. Bisa dipakai biasanya untuk jurnal. Semoga saya bisa buatkan atau saya bisa hidupkan. Oke. Jadi ini ada fasilitas belajar ya menggunakan Office 365 yang kemudian hari ini memang belum integrated totally sama sama literanya. Kita berharap ini bisa kita gabung ke sebelah. Dan ini cerita tentang era baru sebetulnya dalam belajar dalam lingkungan belajar cloud begitu. Kalau yang tadi masih lingkungan belajar server, tapi yang ini berada pada lingkungan belajar cloud. Tapi lingkungan belajar cloud itu pada sistem Litera sudah mulai diimplan begitu ya. Sudah mulai diimplan. Nah, ini fasilitas aplikasi yang sebanyak ini itu kita sudah siapin juga. Jadi kalau Bapak bilang, Pauline, ini LMS-nya diajarin dong satu demi satu, dan itu akan panjang, Pak. Bukan cuma hanya untuk yang tadi. Itu komitmen yang mau kita lakukan untuk supaya kita bisa improve learning. Tentu nggak bisa satu session sekarang, seperti saya cerita tadi di muka. Ya. Saya cuma cerita bahwa ini kita akan ke arah sana. Kita akan ke arah sana. Kita ke arah accountability yang kemudian bisa diuji. Karena semua activity yang kemudian kita buat itu nggak ada cerita klaimnya. Semuanya recorded dan undeletable. Saya jamin tuh. Apa yang Bapak Ibu lakukan di situ, ngeklik, merubah apa, datanya nggak akan saya hapus. Siapapun yang akan menghapusnya, pasti nggak bisa. Karena saya super adminnya. Oh, gaya itu. Saya jamin. Jadi semua aktivitas itu bagi saya totally recorded gitu. Dan itu akuntabilitas paling bisa kita percaya satu sama lain. Terus mau ngapain coba? Tapi hambatannya bisa jadi seperti Pak, siapa tadi mohon maaf? Pak Rifan. Dikembaliin duitnya gitu Pak. Rifat. Oh, kalau Rifat kan balikin duit ya Bu. Oke.
Saya pikir begini, adaptasi teman-teman dosen terhadap sistem itu akan bervariasi. Dan nggak mungkin kita paksa pada mereka yang kemudian punya masalah. Ini mohon maaf ya, saya cerita sedikit ya. Saya punya pengalaman mendalam tentang itu. Jadi kakak sepupu saya itu dosen. Dan menjelang era IT itu kemudian dia punya tanggung jawab untuk beradaptasi terhadap kemampuan IT dan berat banget buat dia. Itu menimbulkan stres dan depression. Sampai dia mengalami apa yang disebut dengan schizophrenia, paranoia. Dan untuk menyembuhkan itu susah. Bahkan nggak bisa. Tapi alhamdulillah kakak saya sembuh dari schizophrenia, paranoia. Tapi saya tahu pressure kayak gini itu bagi orang tertentu sangat berat, Pak. Nggak mudah itu. Karena secara psikologis kan beda-beda orang menerima ini. Sehingga kita perlu diberitahu kira-kira saudara-saudara kita yang memang tidak perlu pakai, karena begini, nilainya dosen itu tetap dosen aja, pakai IT nggak pakai IT gitu loh maksudnya. Ini kan cuma alat bantu aja untuk membantu manajemen bisa lebih bagus gitu. Supaya segala sesuatunya bisa tercatat dan akuntabel. Tapi tidak mengurangi nilai dari nilainya dosen itu. Jadi kalau beliau nggak bisa pakai IT, ngajar itu jauh lebih bagus lah kata saya daripada nggak ngajar gitu loh. Ya IT-nya nggak penting. Pada saat itu kita akan terapkan siapa yang akan bantu dia. Tapi nggak semuanya begitu case-nya. Ada yang nggak usah dikasih tahu besok punya akun selesai. Ada yang begitu. Nah kita belum tahu activity itu secara seluruhnya. Makanya hari ini kita coba perkenalkan. Nanti kita coba lihat data log. Ya, Bapak Ibu punya account. Lalu kemudian siapa yang mulai aktif, berapa lama Bapak Ibu aktif dalam sistem dan seterusnya. Karena kami tahu. Nanti kita bisa lihat juga siapa yang kira-kira jarang login gitu, ada masalah apa dengan itu dan seterusnya. Mungkin ini lebih adaptif, personalized. Tidak akan common, Pak. Jadi semua orang dikumpulin, lalu kemudian ini tunjukin nih satu-satu gitu, enggak. Yang udah bisa ya udah. Yang punya difficulties mungkin kita bantu dengan level of difficulties-nya. Nah, tapi saya pikir itu akan by data. Karena ayah oke abdi mah hoream. Oh nyata kayak gitu. Kan boleh juga ya, hoream boleh juga gitu. Saya mah udah hoream gitu. Ya sudah. Kayak kita ngasih ujian sama orang yang diujinya bilang, "Saya nggak mau." Terus dia mau ngapain? Apa yang mau kita uji? Nggak ada. Dan itu bukan domainnya orang IT untuk menjustifikasi sikap itu. Karena itu domainnya nggak di saya. Domainnya ada di SDM, domainnya ada di yayasan. Itu urusan lain. Gitu. Tapi orang berhak dong untuk kemudian sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kemampuannya, promote pada sistem, saya mau diperlakukan begini oleh sistem. Boleh nggak begitu? Boleh. Kenapa nggak boleh? Kan? Enggak. Bang Intan gitu Pak jawabannya. Cekap. Silakan Ibu Nani Ermawati yang dalam hadir melalui Zoom yang sudah raise hand. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Moderator. Atur nuhun oge Pak Molin atas pemaparannya. Mohon izin sebentar Bu, suaranya tidak terdengar. Oh tidak terdengar ya? Oh maaf Ustaz. Halo. Boleh Ibu silahkan. Boleh Bu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Moderator. Memaparkan penjelasannya. Maaf ada gangguan.
Begini Pak, sesuai penjelasan tadi bahwa litera ini kan dia merupakan perkembangan dari litera yang lama. Nah, yang di litera yang lama itu kami tuh dosen input sendiri mata kuliahnya apa. Kemudian pas saya lihat di sini tadi saya coba login untuk semester ganjil ini yang 2021-22 ini daftar mata kuliahnya tuh tidak ada Pak. Oh sorry, yang sebelumnya tuh ada, jadi kita tinggal isi aja per materinya, kemudian SKS-nya sesuai dengan pelatihan yang lalu. Dan alhamdulillah sudah agak lancar yang litera sebelumnya. Nah, dengan perubahan yang sekarang ini, barusan saya coba login, tapi di sana tidak ada tuh Pak mata kuliah untuk 2021-2022 mata kuliahnya dan kelas-kelasnya juga sepertinya belum ada tuh di sana Pak. Apakah harus input sendiri? Nah, kalau harus input sendiri berarti kami butuh penjelasan inputnya bagaimana, apakah sama dengan yang lalu atau bagaimana? Itu saja mungkin yang akan saya tanyakan sementara. Mudah-mudahan nggak bosan kalau ada pertanyaan lain. Terima kasih. Itu Pak, jadi mungkin bisa tangkap, di dalam literasi tidak ada mata kuliah Pak, apakah harus input sendiri atau seperti apa? Gimana? Di dalam literanya tidak terdapat mata kuliah yang dimaksudnya, apakah harus input sendiri atau bagaimana gitu Pak? Oke, itu saya saya ulang jawaban saya di awal. Bapak Ibu nggak mungkin menambahkan mata kuliah. Karena ranahnya mata kuliah dan penugasan Bapak Ibu itu adanya di prodi. Jadi kalau Bapak Ibu mata kuliahnya nggak ada terus pengen ditambah, maka yang harus menambah adalah prodi. Betul begitu kan tugasnya? Kalau sekarang Bapak Ibu bisa bikin kuliah sendiri-sendiri gimana coba kejadiannya? Gitu kan maksudnya. Sehingga itu ada hierarki kerjaannya di prodi. Maka prodi yang mengenerate perkuliahan itu nanti otomatis akun ibu yang ketiban penunjukan dari prodi itu akan muncul dengan sendirinya atau kuliah di account. Gitu loh. Jelas nggak? Bu Ibu Nani. Sangat jelas Pak. Jadi ini memang belum diinput mungkin ya Pak ya. Jadi karena saya tidak menemukan jadwal mata kuliah saya yang sudah berjalan hampir setengah semester. Siap. Baik Ibu Nani, terima kasih atas pertanyaannya. Satu lagi pertanyaan mungkin Bapak Ibu yang telah diberikan melalui kolom chat sebagai pertanyaan penutup yang disampaikan oleh Bapak Jihad Akbar yang dijelaskan di dalam link YouTube tersebut apakah LMS-nya sama persis dengan LMS yang berjalan di Uninus sekarang, sebab yang dijelaskan di link bukan Uninus seperti itu Pak. Baik Pak, saya ulangi lagi pertanyaannya yang masuk dari Bapak Jihad Akbar. Yang dijelaskan di dalam link YouTube tersebut, apakah LMS-nya sama persis dengan LMS yang berjalan di Uninus sekarang Pak? Sama sepertinya Pak. Sama itu e-kampus juga. Kan kata saya, e-kampus itu platformnya itu adoptif. Tapi ketika dia jalankan, dia jadi adaptif. Gitu loh. Karena dia punya kelenturan gitu untuk bisa dilakukan setup. Cuma memang jenjang setup bertahap begitu. Nah, kebetulan Bapak Ibu tuh domain setupnya cuma di setup perkuliahan, setup materi pembelajaran, begitu ya kayak gitu. Nah, untuk setup sistem secara keseluruhan tuh masing-masing punya hierarki. Nah, ini ada masalah yang umum saya pikir akan terjadi pada teman-teman dosen.
Gimana mereka ada yang punya akun dan belum punya. IT nggak punya capacity untuk membuat Bapak Ibu punya akun. Karena yang menentukan Bapak Ibu punya akun SDM, bukan saya. Kalau saya ditentukan saya boleh bikin akun, maka saya bisa masukin dosen baru, masukin mahasiswa baru, masukin apa. Saya cuma IT aja. Jadi untuk urusan akun, semuanya diselesaikan di SDM. Nanti SDM yang request ke kita, ini tolong buatkan akun. Ini privilege-nya apa? Jadi kami tahu tuh, kalau Bapak Ibu daerah sama saya minta akun dong. Saya nggak tahu Bapak tugasnya apa, Ibu tugasnya apa. Di kampus disuruhnya bagaimana gitu, saya nggak mengerti itu. Sehingga semua permintaan akun akan ada di SDM dan kebetulan memang sampai hari ini beberapa teman saya tuh jadi pejabat di sini dan nggak punya akun. Iya, nggak punya akun. Kenapa nggak punya akun? Akun itu bukan di saya, akun itu di SDM. Udah selesai belum SDM-nya? Kalau belum, ya pasti nggak akan ada akun. Dan saya nggak akan mungkin memberikan akun. Jadi itu yang dahulu dipikir oleh orang, kalau orang ada di sistem, lalu kemudian dia bisa kerjain apapun. Iya, tapi prosedur utamanya nggak mungkin dilampaui. Jadi semuanya by paper. Kemarin ada yang minta email dirubah. Ini ada email nih, emailnya nama prodi, begitu ya. Tolong rubah passwordnya. Saya minta suratnya, kata saya gitu. Setidak-tidaknya dari Kaprodi. Karena kalau nggak pegang, saya surat itu, terus saya rubah aja passwordnya. Itu masalah nggak kira-kira? Karena ada yang punyanya tuh pasti email itu sebelumnya, terus kita rubah, gitu kayak gitu. Ibu misalnya klaim sama saya nggak punya akun email. Kalau kemudian di SDM Ibu listed, bakal saya buatin pasti, gitu. Terus passwordnya ini nggak bisa diakses, karena itu personal, nggak ada masalah. Tapi kalau berkait dengan akun lembaga, itu bisa jadi saya nggak kasih. Begitu. Mungkin itu yang perlu kita pahami sebagai understanding ya, antara bagaimana cara kita bekerja. Karena hari kemarin, pertama kali diperkenalkan, kita tuh dibanjiri sama pesan perubahan PIN ijazah. Saya baru datang tuh tiba-tiba PIN ijazah saya nukumah apa? Padahal itu ternyata domainnya akademik. Cuma karena kemudian kita bangun sistemnya, seakan-akan itu jadi tugasnya sistem. Padahal itu domain akademik, ini domain SDM, ini domain research, ini domainnya jurusan, ini domainnya fakulti, gitu kan. Ada masing-masing otoritas yang kemudian kami bantu pakai sistem, tapi enggak kemudian sistem diintervensi untuk dipotong. Paulin ini robah ini, enggak bisa. Di sono robahnya, gitu. Dan saya yang paling ingin jaga itu. Yang pilih, saya pikir Bapak Ibu bisa memahami ya, kenapa saya akhirnya harus bersikap begitu. Bahkan kalau saya disalahin juga nggak apa-apa. Lu salah, kia mah IT, lu salah mah. Nggak ada masalah. Yang penting sistemnya jalanin gitu, we. Iya, kemarin juga kita sempet down, Bu. Down 2 hari, down Sabtu Minggu, Bu. Oh, dimarahinnya sebulan lebih, Bu. Down 2 hari tuh. Jadi memang saya sudah declare pada semua orang, pokoknya mun aya nu salah mah IT gitu gitu. Nu sanes rastos gitu. Cuma saya minta komitmen jalanin sistemnya seperti sistem itu berjalan. Ayo masalah salah makin we abdi. Gitu, kurang lebih. Jadi mungkin itu sesuatu yang saya pikir perlu kita pahami bersama sebagai tugas masing-masing untuk mengerjakan itu. Oke.